Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan ya dengan adanya video ini, mudah-mudahan video ini nantinya dapat membantu kalian untuk memahami teori yang akan kita pelajari, yaitu materinya tentang DNS server. Nah, terkhusus video ini terfokus ke praktikum ya karena untuk di kelas 12 ini, karena nanti kalian akan menghadapi uji kom, dan Bapak rasa ini sangat urgent ya, mengingat kalian sekarang sudah kelas 12, namun praktikumnya ini masih kurang ya. Jadi di video ini akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk praktik di mata pelajaran khususnya ASJ dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah Bapak buat yaitu virtual private server. Nah, jadi nanti meskipun kalian tidak punya laptop tapi punyanya Android, di rumah itu masih bisa tetap praktek ya. Meskipun pasti nanti ketika kenyataannya itu pasti ada banyak kendala. Tapi gak apa-apa lah, kita coba dulu. Jadi ini adalah percobaan pertama untuk praktek, namun prakteknya kalian menggunakan Android dan di rumah seperti itu. Ya, kalau misalkan nanti ternyata masih banyak yang nggak pahamnya, kita diskusikan ya. Mudah-mudahan ya tujuannya baik sih, insya Allah. Jadi supaya nanti kalian gak terlalu gaptek ketika praktek ya. Oke, kita mulai saja, namun kita tidak langsung ke praktikum. Kita teori aja sedikit mengenai DNS server ini, karena ya belum pernah Bapak jelaskan untuk teoritis. Oke, jadi Bapak di sini sudah bikin sebuah mind map tentang DNS. Nah, mind mapnya seperti ini. Oke, pertama yang ini dulu, apa sih DNS server itu? Nah, DNS server ini seperti yang diteori merupakan domain name system yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke domain, atau sebaliknya dari domain ke alamat IP. Jadi DNS ini adalah sebuah sistem di mana tujuannya baik, yaitu untuk mempermudah manusia ketika menggunakan internet. Kita tidak perlu menghafal IP yang ada di internet seperti itu. Ketika kita mengakses Google menggunakan web browser, contohnya Google Chrome atau Firefox atau Opera, kita tinggal mengetikkan Google ya. Kalau misalkan kita ingin mengunjungi situs berita, kita tinggal mengetikkan detik.com contohnya.
Nah, cuman pada kenyataannya ketika kita menggunakan laptop atau komputer atau Android mengakses browser gitu ya untuk mengakses sebuah website. Nah, laptop, komputer atau Android kita komunikasinya itu tidak menggunakan huruf seperti ini, tapi menggunakan angka ya. Untuk mengakses website detik.com itu detik.com memiliki IP gitu ya. Jadi komunikasi antar komputer itu menggunakan IP seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan diaplikasikan tidak ada DNS di muka bumi ini gitu ya. Nah, maka komunikasinya itu kita ketika ingin mengakses sebuah website, maka kita harus hafal IP address website tersebut. Misalkan detik, kita harus tahu IP detik.com seperti itu ya. Nah, sedangkan manusia itu lebih nyaman ketika atau lebih gampang ya untuk mengingat sebuah nama dibanding mengingat angka. Ya contohnya di handphone kalian ketika kalian ingin WA misalkan ya, di kontak kalian itu tidak ada kontak, jadi hanya berupa nomor misalkan. Yang 0822 itu adalah nomor bapak misalkan ya. Nah, kalian harus mengingat nomor tersebut, dan kalau misalkan implementasinya seperti itu pasti ya bakal kerepotan ya. Jadi kita harus nyari misalkan nomor kontak gitu nya, biasanya yang depannya itu hampir sama semua. Nah, contohnya ya kayak gini lah. Kalau misalkan Bapak contohkan, jadi implementasinya ya kita harus buka CMD. Kalau misalkan di web browser Google Chrome ini kita ingin mengunjungi situs detik, ya kita tinggal ketik detik aja ya. Detik. Nah, detik.com. Jadi gampang cara ngingetnya. Tapi kalau misalkan kita ngetiknya pakai IP, nah berarti kita harus tahu IP detik.com itu berapa. Nah, supaya kita tahu IP detik.com, kita tinggal buka CMD kemudian ketikkan ping detik.com. Nah, nanti di bawahnya akan ditranslasikan dari domain ke IP. Nah, berarti IP detik.com adalah ini. Nah, kemudian kita paste. Apakah IP ini akan mengarah ke websitenya detik.com? Ya, ini mengarah ke websitenya detik.com. Berarti itu pembuktian bahwa memang ketika ada fungsi DNS ya, ketika kita mengetik detik.com maka akan diterjemahkan menjadi IP. Ya, buktinya ini ya. Kemudian ketika kita di browser mengetikkan alamat IP ini detik.com, maka akan diterjemahkan ya supaya gampang menjadi domain. Nah, maka kesimpulannya DNS ini kaitannya itu biasanya dengan web browser ya, atau ya bukan web browser, untuk kaitannya dengan website. Nah, di mana DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan dari alamat IP ke domain, atau sebaliknya dari domain ke alamat IP. Oke, fungsi DNS. Nah, fungsi DNS ini sebetulnya ada 5, tapi Bapak ambil 4. Pertama, tadi ya, menerjemahkan nama domain ke IP address, atau sebaliknya dari IP address ke domain. Kemudian yang kedua, mempermudah
user atau kita sebagai pengguna komputer dan jaringan internet, supaya tidak perlu mengingat alamat IP yang digunakan oleh website. Kemudian yang ketiga, melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan, dan yang keempat adalah sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Tuh. Kemudian hierarki DNS. Nah, hierarki DNS ini terbagi menjadi 5. Pertama adalah root level domain. Yang kedua itu adalah top level domain. Nah, top level domain ini terbagi menjadi 2, ada GLTD, generic top level domain, sama CCLTD ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga second level domain, yang keempat third level domain, dan yang kelima hostname. Nah, untuk penjelasannya, jadi Bapak di sini punya sebuah website ya tadi. Contohnya Bapak punya 2 website. Websitenya adalah www.dantonkoto.web.id ya. Nah, kalau misalkan kita pisahkan yang mana sih yang root level domain, yang mana yang top level domain, sampai ke hostname. Nah, di sini untuk rootnya adalah yang ini ya. Nah, yang ini rootnya yang titik ini adalah root level domain. Kemudian yang web.id ini adalah yang top level domain. Top level domain. Nah, di sini kan yang top itu tadi ada GLTD sama CCLTD. Nah, GLTD itu yang ini. Yang .web ini ada GLTD. Contohnya ya yang kayak .com, kemudian .edu, organisasi itu apa ya? .grow atau apa ya? Nah, itulah ya. Nah, kemudian untuk yang .id, nah .id ini adalah CCLTD yang menunjukkan kode negara CLTD. Nah, kemudian Danton Koto ini berarti ini adalah second, jadi nama domainnya. Kemudian yang www ini adalah hostname. Nah, berarti mana nih kalau yang thirdnya? Nah, kalau yang thirdnya mungkin contohnya di website yang lain, yaitu yang www.kelas. Nah, ada dot lagi, rumah config.com. Ini titiknya harus jelas. Nah, berarti yang .com ini adalah ini dulu ya, yang titik ini berarti ini adalah root. Yang .com ini adalah top. Jadi Bapak pakainya .com. Kemudian rumah config ini adalah second level domain. Bapak nggak tulis lengkap ya, soalnya butuh tulisannya. Gak apa-apa ya. Nah, kemudian kelas ini adalah third, dan www ini adalah hostname. Jadi lebih lengkap ya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bagaimana sih kita untuk membangun DNS server ini? Nah, berarti arahnya ke praktikum ya. Nah, untuk praktikum ini sebetulnya ada 2.
pertama menggunakan laptop dan yang kedua menggunakan Android. Nah, kalau untuk yang punya laptop sih berarti bisa kalian terapkan gitu ya, bisa kalian coba, dan itu lebih bagus dibanding menggunakan Android karena prakteknya itu lebih lengkap ya. Jadi kayak praktek di sekolah mungkin ya. Dan kalau misalkan tidak ada pandemi seperti sekarang ya, kita bisa menggunakan prakteknya itu menggunakan komputer atau laptop gitu. Jadi yang punya laptop ya alhamdulillah ya, berarti bisa praktek sendiri di rumah. Nah, kalau yang punya laptop berarti nanti bisa yang tanpa internet, berarti nanti harus ada aplikasinya adalah aplikasi VirtualBox, dan harus ada file ISO Debian 9.4 yang akan kita gunakan. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalkan yang pengen belajar, Pak bagaimana nih supaya saya punya laptop atau komputer, nah kumaha cara praktekna misalkan ya, nanti bisa datang aja ke sekolah kita belajar. Nah, terus selain yang punya laptop terus kalau yang punya laptop juga bisa ikutan belajar ya, seperti yang pakai Android gitu ya, cuman aplikasinya akan berbeda. Kalau yang punya laptop dan PC dengan internet itu prakteknya misalkan pakai virtual private server yang Bapak sediakan di sekolah. Nah, nanti tinggal pakai web browser aja ya. Nah, nanti web browsernya harus cara akses VPS-nya itu harus ada user sama password, dan user passwordnya sudah Bapak buatkan ini gitunya. Jadi kalau jadi kalau orang-orangnya beda, misalkan kayak Cecilia, nanti Bapak kasih VPS-nya yang PC nomor 4 misalkan. Kayak di lab sih sebetulnya ya, nggak beda jauh. Nanti yang PC 4 ini punya IP nih, IP-nya tidak akan beda, tidak akan sama, dan akan berbeda dengan PC-PC yang lain kayak gitu. Dan user passwordnya juga akan beda. Nah, kemudian tadi itu yang laptop PC ya, dan yang kalau prakteknya pakai Android ya berarti opsinya hanya ada satu. Jadi prakteknya itu harus pakai VPS, virtual private server ya. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi yang harus diinstal di Android tersebut. Nama aplikasinya adalah Aprox, kemudian keyboard ya, keyboardnya jadi harus diganti, jangan pakai keyboard bawaan atau keyboard yang lain, jadi harus pakai keyboard hacker. Nah, bedanya kalau pakai keyboard hacker itu layoutnya mirip kayak di komputer ya. Nah, sedangkan untuk layout Android yang pada umumnya itu hanya ada huruf QWERTY, WIOP dan lain-lain. Jadi tidak, perbandingannya nggak ada tombol tab gitu ya. Kemudian nggak ada tombol CTRL, nggak ada tombol apa lagi ya gitulah. Jadi yang sering kita gunakan itu kan ketika mengkonfigurasi server yang Bapak ketahui atau yang umumnya Bapak gunakan, itu kita perlu tombol CTRL sama tombol tab, terus tombol enter dan tombol panah yang atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, itu akan lengkap ketika keyboardnya menggunakan hacker keyboard gitu. Nah, kemudian aplikasi yang lain adalah ConnectBoot gitu ya. Jadi ketiga aplikasi ini Bapak sarankan diinstal semua ya. Nah, cuman yang akan digunakan itu baru dua, yang Aprox sama Hackers Keyboard gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kita langsung ke praktikum. Kita kenalan dulu dengan aplikasinya. Jadi di sini ini berarti Bapak close aja supaya enggak terlalu berat. Nah, jadi di sini Bapak prakteknya sama lah, pakai Android gitunya, cuman pakai simulator Android. Nah, jadi ada 3 aplikasi tadi, ada Aprox sama ada Connect Boot dan ada Hacker Keyboard. Nah, yang kita gunakan untuk mengakses virtual private servernya adalah yang ini ya, Aprox. Nah, kalau Connect Boot ini nanti ada hubungannya dengan remote server SSH, dan materinya udah disampaikan pas di kelas 11 ya. Cuman belum praktek aja. Nah, kita buka Aprox-nya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, kemudian ditambahkan. Jadi ini menambahkan alamat virtual private server yang sudah Bapak bikin di sekolah. Nah, contoh misalkan Bapak gunakan satu siswa ya, misalkan yang ini Jenal ini pakai PC 18 dan passwordnya ini. Jadi karena Bapak baru bikin virtual private-nya baru 20 ya, berarti satu VPS-nya itu nanti prakteknya gantian ya. Jadi satu VPS itu digunakan oleh 2 orang. Nah, cuman Bapak mengkelompokkan VPS-nya ini berdasarkan absensi supaya enggak terlalu lama. Jadi gantian nanti ya prakteknya. Kalau misalkan ya tinggal komunikasi aja mau siapa dulu yang praktek ya. Nah, misalkan Jenal PC 18, user passwordnya adalah PC 18 untuk usernya, dan passwordnya hiji 2345. Nah, masukkan dulu untuk usernya tadi PC 18 dan passwordnya 12345. Nah, di sini di slide name-nya bisa dikasih VPS PC 18 misalkan. Nah, nanti alamat servernya ini harus mengarah ke yang Bapak tuliskan di sini ya. Jadi semuanya sama. Alamat servernya adalah 103 148 112 132. Nah, jadi HTTPS-nya ini tetap ditulis /2// Nah, yang diganti hanya alamat IP dan /2 8006 gitu ya. Nah, kemudian ini untuk real M-nya diganti jadi web gitu ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya berarti nggak bisa login nanti. Kemudian, nah di checklist tadi ya, tinggal diklik VPS PC 18-nya. Nah, kalau error berarti tadi salah untuk yang Oke, bentar. Kalau udah umuran suka lupa. Nah, face lupa lagi. Di sini real M-nya adalah, nah jadi kalau yang pakai PC laptop itu tinggal buka browser, ketikkan alamat yang sama ya yang kayak tadi. Nah, berarti
ini bentar ya. Oh, vape vape face mungkin. Nah, lemot. Oh, ini berarti PFF. Oke, udah ya. Bapak close dulu yang ini browser supaya nggak terlalu berat, dan yang ini PPT. Oke, nah jadi ketika Bapak menggunakan user passwordnya Gmail, nah nanti di dalamnya itu ada server sama ada klien. Nanti untuk prakteknya kita tidak menggunakan klien ya, supaya tidak terlalu berat membebani server yang ada di sekolah. Nah, tadi untuk praktikum ini yang dibutuhkan itu kita perlu server, klien, sama file ISO Debian ya. Nah, cuman karena jadi kita nggak pakai klien ya ketika praktek menggunakan VPS ini ya, supaya tidak terlalu berat gitunya membebani server. Nah, jadi kalian tinggal konfigurasi di server aja, dan kalau misalkan konfigurasinya benar, nah nanti ketika praktek di sekolah itu tinggal nambahin untuk dengan kliennya, jadi pengujiannya dengan klien gitu. Nah, kemudian untuk ISO-nya juga udah disediakan ya di VPS. Ada nggak ya? Nah, ada ISO Debian. Jadi banyak sih ISO-nya sudah Bapak masukkan, banyak untuk versi Linux dan versi Windows. Sedikit sih untuk versi Windows, kebanyakan itu versi Linux. Jadi yang digunakan itu DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Hanya saja untuk DNS ini hanya syaratnya itu harus ada DVD 1 sama DVD 2. Gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara prakteknya? Ya, cara prakteknya tinggal kita nyalakan server ini. Ada tombol-tombolnya ya. Jadi start ini untuk menyalakan server, shutdown ini untuk mematikan, stop ini sama mematikan secara paksa gitu ya. Jadi ketika nyala langsung di stop, itu langsung kayak dicabut listriknya ya. Restart ini ya kayak tombol restart dan lain-lain. Menunya banyak ya. Nah, kemudian yang akan digunakan tombolnya yang paling sering ya konsol. Konsol ini nanti mengakses layar server, start, shutdown mungkin ya, sama edit, itu aja ya. Nah, edit ini nanti tujuannya untuk mengotak-atik si servernya gitu ya, mengganti harddisknya, RAM-nya, dan lain-lain gitu ya. Tapi Bapak sarankan supaya
tidak mengganggu ke server. Ini untuk hardware-hardwarenya ini sudah Bapak sesuaikan ya, sudah Bapak bagi-bagi sehingga ada PC 20 itu ya karena sudah dibagi-bagi ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian rubah, jadi ini bisa kalian rubah ya, misalkan kayak RAM-nya ganti jadi 129 misalkan ya, bisa dirubah. Cuman mudah-mudahan sih nggak ada yang merubah settingan ini ya. Nah yang harus dirubah ya paling ini nih untuk DVD-nya ya, logonya yang bulat ini nih. Kalian tinggal nanti ganti nih, perlu DVD berapa nih, DVD 2, DVD 3, DVD 4 misalkan. Nggak ada DVD 4. Misalkan DVD 2 ya tinggal pilih DVD 2, save, gitu aja sih ya. Nah DVD 1 misalkan, save DVD 1. Cuman jangan salah pilih ya, karena sistem operasi yang kita gunakan adalah Debian. Ya pilihnya yang ketiga ini aja. Gitu. Nah kalau udah tinggal back gitu ya. Nah balik lagi gitu. Nah kita mulai aja praktek. Jadi kita nyalakan dulu servernya. Do you really want to start server? Yes. Nah kita nyalakan servernya. Nah kalau misalkan ada tanda hijau berarti servernya udah nyala. Tinggal kita klik konsol untuk mengakses tampilan layar server. Nah di sini wajib harus ada koneksi internet ya. Kalau misalkan nggak ada koneksi internet, kalian tidak akan bisa mengakses virtual private server yang ada di sekolah. Nah kemudian di sini sudah masuk ke tampilan layarnya si server. Nah kita tinggal login ya. Nah untuk loginnya nanti Bapak sediakan juga di sini ya, untuk user sama passwordnya. Cuman mungkin nanti Bapak bagikan aja ya untuk dokumen ini. Nah Debian login gitu ya. Kalau misalkan di handphone ya nanti di bagian bawah ini muncul keyboardnya ya, karena Bapak pakai simulator Android, jadi ngetik langsung itu langsung muncul. Nah ini kecil ya, nggak bisa diperbesar, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kelihatan. Nah nanti kalian juga akses websitenya untuk perintah-perintahnya ya. Nah akses ke kelas.rumahkonfig.com. Nah berarti nanti buka materi yang praktikum DNS. Nah untuk praktiknya tinggal ikuti aja yang ada di materi ya. Nah nanti buka yang praktikum, jadi Bapak contohkan seperti yang ada di sini ya. Nah hanya saja mungkin nanti bedanya itu adalah di alamat IP-nya. Nanti setiap PC atau VPS ini IP-nya akan beda-beda ya. Cuman bedanya itu belakangnya aja sih. Contoh 10 hiji 38, misalkan yang PC 1 ini adalah 2, kemudian yang PC 2 ini melanjutkan yang atasnya 3, yang ini berarti 4 gitu ya. Jadi bisa kelihatan lah di dokumen ini, hanya saja dokumennya masih belum lengkap. Ini 4 gitu ya. Dan misalkan yang Bapak praktekkan ini PC 18, berarti IP-nya adalah berarti 19 ya. Gitu. Nah, IP yang PC 18 ini adalah 19/24. /24-nya sama semua ya. Nah,
kalau di artikelnya di sini materinya 10.10.139.2. Nah, berarti kalian jangan pakai titik 2 tapi pakai IP yang sudah ditentukan di dokumen yang tadi. Kalau misalkan Bapak PC 18 berarti 10.10.139.18 ya. Gitu. Ingat ya, supaya tidak kalian ya, Bapak jelaskan lagi, IP yang Bapak praktekkan di sini bukan 10.10.139.2, jadi bukan pakai 2 tapi pakainya 18. Barangkali nanti pas Bapak ngekonfigurasi sama lupa ya. Gitu. Nah, kemudian tadi IP-nya udah, dan domain yang akan digunakannya adalah rumahkonfig.com. Misal ya, kalian nanti prakteknya bisa beda-beda sih kalau udah paham. Misalkan kayak saya bikin domainnya facebook.com, bisa gitu ya. Nah, udah ya, jadi domainnya adalah rumahkonfig.com. Nah, kita lanjut. Di sini diasumsikan bahwa komputer server dan klien telah dikonfigurasi IP address. Nah, di sini untuk servernya belum sama sekali dikonfigurasi. Jadi kayak server ini baru beres diinstal ya. Jadi kalian harus konfigurasi IP address, harus konfigurasi repository, harus konfigurasi DNS resolve. Nah, untuk materi-materinya itu bisa diakses di sini, konfigurasi dasar. Ada di sini ya. Nah, yang paling penting tiga ini yang harus dipraktekkan. Ya, 4 juga gak masalah sih. Cuman kalau yang manajemen interface ini hanya untuk mengetahui aja sih sebetulnya. Jadi ini yang harus kita lakukan, bisa dibaca ya. Nah, jadi kita harus konfigurasi IP address tadi ya. Nah, langkah untuk konfigurasi IP address Bapak nggak akan lihat ini ya, supaya videonya gak terlalu panjang. Kalian bisa lihat aja di videonya cara konfigurasinya, yaitu nano spasi /etc/network/interfaces, enter. Nah, nanti di bagian bawahnya, nah, auto ENS18, enter. Device ENS18 spasi inet spasi static, enter. Address spasi, nah di sini dimasukkan alamat IP yang tadi ya, 10.10.139.8/19 supaya cepet. Nah, kemudian save. Nah, cara save-nya tekan ini nih. Jadi yang di kursor pakainya pangkat ya, X ini cara untuk exit. Nah, pangkat ini disimbolkan menggunakan tombol CTRL. CTRL-nya berarti ditekan, dan ditekan juga huruf X gitu ya, CTRL X. Nah, gak ngerespon. CTRL X gak ngerespon juga. Nah, mungkin ini ya salah satunya. Mana? CTRL X gak ngerespon. CTRL X. Nah, udah ya ngerespon. Oh, ini berarti ya harus diaktifkan. CTRL X tadi udah ditekan, kemudian save modified buffer. Ini kecil hurufnya ya, Bapak gedein lagi. Nah, mau di save atau enggak misalkan? Ya, untuk yes misalkan ya. Jadi untuk yes ini ditekan huruf Y. Nah, file name-nya adalah /etc/network/interface. Ya, jadi tinggal di enter.
Jadi ctrl x y enter. Nah, NS18 ini apa sih? Nah, jadi kalau di Linux interface-nya itu pasti ada nama. Nah, namanya itu yaitu NS18. Tergantung, kalau misalkan di Debian ada satu hardware jaringan ya, LAN card. LAN cardnya itu ada satu nih di servernya. Nah, berarti nanti si LAN card tersebut akan memiliki nama interface. Nah, kalau di sini nama interface-nya adalah ENS18. Bisa jadi nanti ketika LAN card-nya ditambah satu misalkan, jadi ada 2. Nah, nama interface-nya ini nanti akan bertambah sesuai dengan jumlah LAN card-nya. Kalau misalkan nambah 1 mungkin bisa jadi ENS 19 gitu, atau bukan ENS 19 tapi ENS 33. Sehingga dengan nama itu, dengan adanya nama interface ya, nanti pada konfigurasi yang tadi itu disesuaikan nama interface-nya. Oh, misalkan yang akan digunakan dari 2 interface itu misalkan yang si ENS33 nih, yang IP-nya 10.10.139.19. Nah, berarti di nama interface-nya di sini diganti ya, bukan ENS18 tapi ENS33 seperti itu. Ya. Nah, kalau udah di sini kan di ENS18 ini masih kosong, belum ada IP-nya. Untuk melihat IP itu bisa menggunakan if spasi a atau if config. Cuman if config ini masih perintahnya ini masih belum diinstal ya, jadi bisa gunain if spasi a atau if spasi unrest gitu ya, cuman disingkat jadi if spasi a. Nah, ini masih kosong, jadi si networknya ini harus di restart. Cara restartnya adalah dengan mengetikkan /etc/init.d/networking restart. Nah, sampai oke. Ini kecil ya, kayak bapak Magfir. Ini bapak kelas ya, supaya nggak terlalu berat. Nah, mudah-mudahan membantu ya, meskipun rada burik. Nah, kalau udah di if spasi a enter, nah nanti di bawahnya ini akan muncul alamat IP yang tadi udah disetting. Nah, syaratnya kalian ikuti sintaknya yang ada di artikel dan jangan typo. Itu aja ya. Jangan typo. Oke, kalau udah berarti next. Baca lagi nih materinya. Back lagi ke sini. Nah, ini misalkan sudah di setting IP-nya ya. Selanjutnya adalah kita perlu install DNS ini. Nah, cuman untuk konfigurasi dasar tadi kan udah konfigurasi IP ya. Nah, konfigurasi yang lainnya adalah kita harus menyeting repository dan menyeting DNS resolve gitu. Nah, tadi bisa kalian baca di sini di konfigurasi dasar. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tinggal ini, kalian perhatikan aja. Untuk konfigurasi repository, jadi kalian tinggal ketikkan perintah apt min cd-room spasi n. Nah, ini untuk memasukkan repository
yang tadi ada di file Debian DVD1, DVD2 dan DVD3. Nah, enter. Nah, enter lagi. Gitu ya. Nah, ini karena DVD yang dimasukkan pada VPS ini baru DVD 1, berarti yang kebaca adalah DVD 1. Kita ganti DVD-nya. Nah, caranya tadi ya, kita tinggal pilih edit. Nah, cuman Bapak kecilin supaya nggak terlalu bingung. Itu berarti di mana ya? Untuk back ini gitu. Oh, bukan. Di back aja kayaknya ya. Di back. Nah, pilih edit. Oke. Kemudian kita ganti DVD satunya jadi DVD 2, save, kemudian back, kemudian klik konsol. Nah, ini nggak akan hilang ya selama aplikasi Aprok ini nggak dihapus. Kalau misalkan di close, aplikasinya juga nggak akan hilang script ini. Sama tadi ketikan apt cd-rom, enter. Nah, nanti di sini bukan DVD 1 tapi DVD 2. Gitu ya. Lakukan hal yang sama untuk yang DVD 3. Nah, cuman di sini untuk yang DVD 3 tidak Bapak pasukan ya, supaya videonya gak terlalu panjang. Lumayan lah, ngirit semenit mungkin. Nah, kalau udah DVD-nya udah dimasukkan ke repository, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi DNS Resolve. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS Resolve, langkahnya adalah mengetikkan perintah nano spasi /etc/resolve.conf. Ini jangan typo ya. Kalau typo nanti salah konfigurasinya. Kemudian ketikkan name server, alamat IP VPS-nya yang punya kalian masing-masing. Nah, karena Bapak PC 18, berarti ini adalah 19. Gak usah pakai slash, jadi hanya IP-nya aja. Kemudian save. Nah, save-nya ini gak bisa diklik, jadi pakai keyboard CTRL X. Oke, ini harus nyala. Ya, gak apa-apa lah, ribet, yang penting bisa praktek ya. CTRL-X. Nah, tekan Y, kemudian enter. Oke. Tadi IP udah, resolve udah, repository udah, kita tinggal install untuk DNS. Nah, Bapak ingatkan lagi, jadi mau dikonfigurasi, kalian mau mengkonfigurasi servernya jadi DNS, jadi SSH, jadi apapun, hal yang ketiga tadi itu wajib. Pertama, konfigurasi IP, yang kedua DNS resolve, yang ketiga adalah repository. Ya. Itu. Nah, kalau udah ketiga konfigurasi dasar itu baru masuk ke konfigurasi yang akan kita lakukan, misalkan yang DNS, SSH, FTP dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke langkah pertamanya adalah menginstal aplikasi DNS-nya. Nah, cara menginstalnya dengan mengetikkan perintah apt min-get spasi install spasi bin 9. Jadi nama aplikasi DNS-nya adalah bin 9. Nah, kemudian install aplikasi tambahan untuk DNS-nya adalah DNS utils ya. Enter. Nah, di sini untuk melanjutkan tekan Y, enter. Nah,
di sini ada syarat ya yang harus kita lakukan. Untuk menginstal bin 9 ini, pertama harus memasukkan DVD 1 dulu gitu. Jadi kita lakukan seperti perintah yang ada di layar tadi. Ini supaya gak bingung, Bapak kecilkan lagi. Kemudian edit. Oke. Ganti jadi DVD 1. DVD 1. Save. Nah, kemudian back lagi, masuk konsol lagi. Oke. Kalau udah, tinggal di enter. Jangan lupa keyboardnya dinyalakan. Keyboard ya. Gak apa-apa. Sabar. Enter. Mana? Nah, nanti setelah memasukkan DVD 1, kita juga harus memasukkan DVD 2. Kita tunggu. Nah, jadi cirinya kita harus memasukkan DVD 1, DVD 2, DVD 3 ada di sini. DVD binary 2, berarti kita harus memasukkan DVD 2. Gitu. Back, edit. Oke. Kemudian ganti jadi DVD 2. Save, back, konsol. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, kalau udah tinggal enter. Kita tunggu. Nah, udah ya. Langkah selanjutnya kita harus masuk ke foldernya bin, supaya nanti untuk mengeksekusi perintah jadi tidak terlalu panjang ya. cd/etc/bin ini lokasi foldernya DNS. Nah, kemudian ls ini untuk melihat isi folder bin ada apa aja. Lumayan ada beberapa file. Yang kita butuhkan itu hanya ada 3 file. Pertama adalah name.con.local, ini untuk mengkonfigurasi zone domainnya. Kemudian db.local sama db.127. Jadi hanya ada 3 aplikasi yang akan kita konfigurasi, yang name.con.local, db.local sama db.127. Hanya saja ini yang db.local kita akan copy ya filenya dan akan diganti namanya. Yang db.127 juga sama, akan kita copy dan akan kita ganti. Nah, cuman kita lakukan setelah mengkonfigurasi yang ini dulu, name.conf.local. Nah, untuk mengedit filenya seperti biasa kita gunakan perintah nano, kemudian diikuti nama filenya, name.con.local. Enter. Nah, kemudian nanti ada teksnya. Di sini teksnya kita abaikan aja, nggak usah ada yang diedit. Nah, kita tinggal tambahkan aja skripnya seperti yang ada di artikel ya. John spasi kutip 2 nama domainnya apa? Tadi kan rumah config.com. Nah, kemudian kutip 2 spasi kurung kurawal, enter, tipe spasi master, titik koma, kemudian file spasi slash kutip 2 slash etc slash network
network. Kok network? Bukan network. /etc/bin /db dot rumah config. Gak usah pakai .com ya. Jadi langsung kutip 2 titik koma kurung kurawal tutup titik koma. Nah kemudian join lagi kutip 2. Nah di sini IP pertama dan kedua. Jadi oktet pertama dan oktet kedua IP yang digunakan oleh server diketikkan 10.10.10.10.10 dot in min addr dot apa gitu ya, bapak lupa lagi di sini. Ya, 10.10.in min addr dot. Nah dot arpa kutip 2 kurung kurawal tutup tipe master titik koma. Ini pakai spasi. Nah kelemahan pakai VPS ini karena pakai jaringan internet. Kalau jaringan internetnya gak lancar ya pasti akan ada lag ya. Ya sabar aja. File spasi kutip 2. Nah kan file spasi spasi kutip 2. Ini nih kayaknya nih penyebabnya nih keyboardnya udah. Kutip 2 /etc/bin /db dot 10 ya. Kutip 2 titik koma enter, kemudian kurung kurawal tutup titik koma. Ini harus file spasi. Oke, kita perhatikan mungkin ada yang typo. Nah kalau nggak ada yang typo sama kita save ya, ctrl x y enter. Nah kalian perhatikan yang ini ya, yang db rumah config db 10. Jadi yang harus kalian ingat itu kan tadi ada 3 file, namanya .com.local, db.local, db.127. Nah yang db.local ini akan diganti namanya jadi db.rumahconfig, dan db127 ini akan diganti namanya jadi db.10. Nah caranya adalah kita copy db.local jadi db.rumah config. Ingat di sini harus sama dengan yang di atas tadi. Jadi kita cek, mudah-mudahan gak ada yang typo ya. Nah, kalau udah kita enter dan lakukan hal yang sama untuk db10 tadi ya. Cuman filenya ini dari db.127. Nah, db10. Jadi cp spasi db127 spasi ya, db10. ls. Nah, ls ini untuk lihat
ada db.rumahconfig sama ada db10. Jadi yang diedit adalah yang db rumahconfig db10. Nah, kita edit dulu yang db rumahconfig. nano db.rumahconfig, enter. Nah, nanti udah ada filenya, jadi ada sintaknya, hanya kita tinggal edit aja. Yang diedit itu yang ini, yang localhost ya, gitu. Nah, supaya jadi yang diedit ini localhost jadi rumahconfig.com, ini juga sama, localhost jadi rumahconfig.com, localhost jadi rumahconfig.com, dan IP ini jadi IP-nya Debian yang digunakan oleh servernya. Nah, kalau satu-satu kan ini pasti akan lama ngeditnya ya, jadi manual banget. Kita pakai fitur cari dan ganti, search and replace. Nah, berarti pakai ini nih, pangkat slash, berarti pangkat ini adalah ctrl slash, cari slash ya, slashnya yang sama bentuknya kayak gitu. Nah, nanti ini gak muncul ya keyboardnya, apakah udah aktif? Nah, ctrl slash gak muncul juga, ctrl slash gak muncul ya. Wah, PR banget nih. ctrl slash nah, ribet ya, gak apa-apa. Searchnya tinggal ketikan, yang mau kita ganti adalah localhost, enter. Nah, replace-nya kita ganti jadi domain yang mau digunakan. Domainnya adalah tadi rumahconfig. rumahconfig.com, enter. Nah, di sini replace this instant. Jadi kalian mau ganti satu-satu atau ganti langsung semuanya? Ya, kita ganti semuanya aja ya biar cepet. Nah, kalau semuanya ketik huruf A. Nah, jadi nanti akan langsung ganti semuanya ya, yang localhost jadi rumahconfig. Nah, kemudian kita ganti yang IP-nya juga. IP-nya kita ganti ya dengan IP servernya masing-masing. Tadi 39 19 ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita misalkan bikin subdomain atau untuk hostname-nya tadi ya www spasi tab ya in a 10.10.139. Kalian bisa disamakan dengan yang ada di script ya. Kalau misalkan di script Bapak agak beda ya gak apa-apa lah. Nah, kalau udah sama kita save ctrl-x y enter. Nah, selanjutnya itu baru dua file yang kita edit. Sekarang file yang terakhir kita edit, nano db.10, enter. Sama, jadi langkahnya tadi
kita mengganti localhostnya jadi rumah config. Nah, caranya adalah tekan ctrl, bisa nggak ya, ctrl slash, nggak bisa. Mungkin di sini harus pakai alat bantu, ctrl slash. Nah, kemudian kalau udah ketikan yang mau kita ganti localhost, enter, dan akan diganti jadi rumah config.com, enter, ganti semuanya dengan menekan huruf A. Nah, udah. Kemudian kita ganti yang ini nih di bagian 1.0.0. Gantinya pakai ini nih. Jadi kan Bapak kecilkan dulu. Bapak ketik dulu ya. Jadi di sini pakainya 2.139. Nah, kenapa pakai 2.139? Jawabannya adalah karena di DNS ini IP servernya tadi ini ya, 10.10.139.2. Nah, 10 ini adalah oktet ke-1, ini oktet kedua, ini oktet ketiga, ini oktet keempat. Pemisahnya yang mana? Yang titik ini, titik ya, yang titik ini nih. Jadi ini disebut oktet ke-1, ini disebut oktet kedua, ini disebut oktet ketiga, dan ini disebut oktet keempat. Nah, yang oktet ke-1 dan oktet kedua ini sudah pernah dimasukkannya di mana? Di name.com. Gitu. Nah, yang 2 oktet ini dimasukkannya di mana? Di DB10. Atau DB10 ini adalah file reverse. Reverse ya. Nah, cuman dibalik penulisannya. Jadi penulisannya kayak gini. Gimana ya? Sini aja ya. Penulisannya dibalik. Jadi 2139.10.10. Nah, yang 10.10 ini dimasukkan di sini di name.com, dan yang ini dimasukkan di sini DB10. Jadi penulisan IP-nya memang harus dibalik. Nggak tahu karena memang dari sananya ya. Jadi kalau misalkan nggak dibalik, nah DNS-nya nggak akan muncul error lah gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya ini tinggal di save. Jadi ini 2 oktet terakhir tadi udah kita save, ctrl-x y, enter. Nah, kalau udah di save, ini kita tinggal restart aplikasi DNS-nya yang bin9 tadi. Nah, untuk restartnya /etc/ ini .d, nama aplikasinya dituliskan bin9 spasi restart, enter. Nah, harus oke. Kalau violate berarti ada sintak yang tipe. Nah, kalau udah, ini udah ya, DNS resolve tadi udah ya. Tinggal kita uji apakah DNS ini sudah bekerja dengan baik atau semestinya, sudah bekerja dengan semestinya atau tidak. Cara pengujiannya adalah mengetikkan perintah ns lookup spasi diikuti dengan nama domain rumah config.com, enter. Nah, di sini muncul. Kalau misalkan munculnya kayak gini, berarti ini udah oke, udah benar. Kemudian
Ini kan pengujian dari domain ke IP ya. Sekarang dari IP ke domain. NS lookup 10.10.139.2. Nah, kalau munculnya kayak gini juga ini untuk dari IP ke domain juga udah benar. Kalau misalkan yang salah itu kayak gini nih mungkin ya. Nah, ini salah nih. Server can find. Berarti ada yang salah. Ini contoh aja ya. Jadi IP-nya Bapak ganti jadi IP yang lain. Ini salah satu kalau misalkan konfigurasi DNS-nya ada yang salah. Kemudian kalau untuk yang domainnya, kalau ada yang salah itu gimana sih tampilannya? Nah, tampilannya mungkin nanti kayak gini. Bapak contohnya ya. Nah, jadi munculnya server can find. Jadi kalau munculnya server can find itu berarti error. Nah, kalau munculnya ini tadi Bapak sengaja disalahkan ya penulisan domainnya. Jadi kalau misalkan kalian ngetik domain yang tidak sesuai dengan tadi yang konfigurasi, dan untuk IP-nya juga tidak sesuai dengan IP-nya yang kita gunakan, itu munculnya server can find ya. Gitu. Jadi harus paham dari awal nih. Kalau misalkan dari awal aja kalian hilang fokus, lupa gitu ya, nanti bisa jadi server can find. Gitu. Nah, kemudian tadi yang 10.2 oke ya. Mantap. Tadi Bapak menambahkan hostname. Nah, yang depannya ya. Jadi bisa kita uji coba juga yang www tadi. Nah, gitu. Ini juga www juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Gitu ya. Jadi ini dari awal, jadi di video ini sudah dilakukan langkah-langkah dari mulai konfigurasi IP, konfigurasi repositorinya ditambahkan, kemudian DNS resultnya sampai ke pengujiannya ini sampai berhasil. Bapak yakin kalian dengan menonton satu kali itu gak akan terlalu paham. Jadi Bapak sarankan kalian baca teorinya, tonton videonya. Referensinya boleh dari video yang saat ini Bapak buat atau dari video yang lain misalkan ya. Kalian cari referensinya, dan skrip yang tadi ya dihafalkan ya. Kalau misalkan tidak dihafalkan itu akan sangat sulit ya. Jadi Bapak ngekonfigurasi ini juga skripnya udah hafal gitu, dan skripnya gak akan kayak berhalaman-halaman gitu ya. Jadi hanya mungkin satu halaman itu juga beberapa baris gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya praktikum ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran ASJ ya khususnya, dan bisa lebih gampang memahami untuk praktikumnya. Targetannya sih bukan untuk saat ini praktikumnya. Kalau misalkan praktikum saat ini dengan menggunakan VPS bisa paham ya alhamdulillah. Tapi tujuannya itu ketika nanti kalian masuk dan belajar normal gitu ya di sekolah, ya kita tidak mulai dari awal prakteknya ya. Jadi kita sudah punya pengalaman praktek menggunakan VPS, dan perintah-perintahnya udah mulai ingat tuh ya kalian. Jadi udah terbiasa perintah-perintahnya, dan nanti ketika kegiatan belajar di sekolah itu jadi bisa lebih cepat ya gitu. Mudah-mudahan ya gitu sih tujuannya. Tapi kalau misalkan bisa lebih baik nih dengan adanya praktek ini ya alhamdulillah gitu ya. Oke, dicukupkan sekian, udah 1 jam lebih untuk video ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di aplikasi di topik diskusi atau bisa lewat WA ya.
Oke, terima kasih yang sudah nonton dan tetap semangat untuk belajar ya. Tinggal satu tingkatan lagi ya, kalian di kelas 12 dan bisa lulus itu dengan saat ini, alhamdulillah ya. Jadi tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, jaga kondisi mental ya supaya sehat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.